Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik susahnya bekerja saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah susahnya bekerja pada saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari ya bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis rata-rata itu cukup lama ya. Ada yang menderita sampai 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun dan seterusnya ya. Jadi pokoknya yang namanya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, ketika kita belum memahami dan kita belum merubah diri ya untuk mencari solusinya, itu biasanya memang masih muter-muter ya. Seperti pengalaman saya juga seperti itu. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini ya saya sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi pada saat ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang derita atau susahnya pada saat kita mulai bekerja ya, tetapi pada saat kita masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Nah, sedangkan bekerja itu adalah kewajiban ya, yang harus kita lakukan ya, karena mungkin tuntutan profesi maupun tuntutan ekonomi yang harus kita hadapi ya. Maka ketika kita dalam penderitaan yang cukup lama, nah ini tidak mungkin kita harus berdiam diri terus-menerus ya. Maka panggilan profesi dan panggilan ekonomi kita pasti kita harus bekerja. Nah, akan tetapi pada saat kita memulai bekerja ya, karena yang namanya orang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang menanggung beberapa rasa sensasi ini juga bukan hal yang mudah ya. Jadi penuh dengan tantangan ya. Penuh dengan tantangan. Maka dari itu saya katakan ini sangat susah dan sangat berat ya, tetapi kita harus semangat dan harus kita lalui ya. Harus kita lalui, ibaratnya kita sedang menyelesaikan ujian ya, ujian hidup yang harus kita lampaui ya. Nah, setelah kita melampaui ujian hidup itu, nah itu nanti baru kita akan menuai kebahagiaan yang tak terhingga. Maka dari itu untuk teman-teman yang masih dalam penderitaan, yang masih banyak atau sering merasakan sensasi ya, tetap semangat ya, pasti teman-teman juga akan sembuh ya. Yang penting kita selalu berikhtiar ya, insya Allah yang Maha Kuasa itu pasti akan mengabulkan keinginan kita. Amin. Baiklah ya, jadi di saat seperti itu, di saat kita masih menanggung beberapa sensasi, sementara tuntutan
profesi maupun tuntutan ekonomi kita harus bekerja, maka ini sangat susah ya. Jadi susahnya bekerja itu karena memang menanggung sensasi ya, itu yang masih sering bermunculan ya, atau mungkin ya istilahnya kita belum percaya diri ya itu. Nah, bermunculan itu ya pada saat apa ya? Nah ini penuh penuh dengan rasa-rasa sensasi itu mulai dari ya pada saat yang pertama misalkan dalam perjalanan ya, ketika yang bekerjanya mungkin agak jauh dari rumah. Nah ini kita mau berangkat saja ini sudah susahnya bukan main, karena tantangannya biasanya kita masih punya rasa cemas ya, rasa takut, kemudian rasa khawatir, was-was, ragu-ragu, jangan-jangan nanti di jalan pusing ya, mungkin di jalan jatuh, tidak ada yang menolong dan lain sebagainya ya, sehingga anxiety dan psikosomatik kita ini berkecamuk lah di situ. Nah, ini tantangan yang pertama ketika kita mau berangkat bekerja. Walaupun itu sebenarnya ada tipnya bagaimana untuk mengatasi hal itu, seperti yang sudah saya share pada video-video yang lalu. Oleh karena itu untuk teman-teman silahkan ya tonton video-video saya secara keseluruhan ya. Nah itu insya Allah akan membantu solusi teman-teman semua. Nah itu seperti pengalaman saya juga seperti itu. Nah contohnya dalam perjalanan ya, dalam perjalanan kita mau berangkat bekerja saja ini kadang sudah rasanya ini sudah nervous ya, sudah tidak percaya diri. Nah ketika mau berangkat itu sudah saya motivasi diri ya, motivasi diri yang selalu saya katakan ya, ibaratnya ya pokoknya harus membesarkan hati kita sendiri ya. Yang selalu saya katakan adalah misalkan ada sensasi ya, masa bodoh dengan sensasi hanya numpang lewat, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau beraktivitas, misalkan mau berangkat bekerja ya. Nah itu katakan bahwa saya siap untuk beraktivitas ya, saya produktif, saya kreatif, saya inovatif. Nah kemudian berangkat ya dengan perasaan yang masih ragu, karena memang yang namanya kecemasan, yang namanya psikosomatik itu selalu menghantui kita. Ketika tidak kita lawan ya kita akan berdiam diri. Itu memang paling nikmat itu ketika kita berdiam diri di rumah ya, itu rasanya agak tenang. Tetapi walaupun rasanya tenang, itu tenang sementara ya, yang akhirnya kita menjadi melamun ya, pikiran menjadi teringat masa lalu atau trauma ya. Nah akhirnya juga nanti asam lambung akan selalu naik. Nah oleh karena itu kita harus lawan ya dengan kita latihan untuk tetap bekerja sebagaimana orang normal gitu, anggapannya seperti itu ya. Nah itu, ketika di dalam perjalanan, kita pun mau berangkat sudah menguatkan diri ya dengan cara afirmasi positif, contohnya seperti tadi yang saya katakan. Nah kemudian dalam perjalanan kadang juga masih ada susahnya ya, karena kadang yang namanya sensasi masih penuh ya, itu kadang pandangan kadang masih agak bergelombang, kadang agak kabur. Nah ini pun akan mengundang kecemasan kita ya. Nah kemudian belum kadang rasa agak pusing ya, rasa agak goyang tubuh kita. Nah ini suatu tantangan yang luar biasa. Tetapi semuanya itu harus kita lewati saja teman-teman. Jadi kita tetap yakin dengan logika kita bahwa kita ini adalah orang sehat. Nah akhirnya sedikit demi sedikit kita paksakan. Nah akhirnya nanti akan terbiasa. Nah setelah itu ya, setelah kita mengatasi susahnya di dalam perjalanan ya, mungkin yang kalau saya berangkat itu naik sepeda motor ya, nah itu juga berpikirnya dua kali ya, karena nanti di jalan rame itu juga harus kita tenangkan pikiran kita, hati kita ini betul-betul harus siap itu.
Nah, kemudian setelah sampai di tempat kerja ya, di tempat kerja ini pun juga masih penuh dengan tantangan karena apa? Selain kita harus memulai beraktivitas dengan pekerjaan kita ya, nah kita masih menanggung rasa atau sensasi. Apalagi ketika kita berjalannya agak jauh ya, nah mungkin setelah sampai di tempat kerja itu pun kita harus menenangkan diri dulu ya, menenangkan diri dulu. Kemudian baru nanti kita mulai beraktivitas. Nah, kadang di tengah aktivitas ya, apalagi yang aktivitasnya itu juga termasuk aktivitas fisik ya, kadang kadang itu kita baru beraktivitas sebentar ya, ini sudah rasanya berdebar-debar ya, rasanya capek sekali itu. Jangankan beraktivitas ya, ngomong seperti ini saja kalau dulu posisi dalam keadaan terpuruk ini rasanya capek banget itu teman-teman ya. Nah itu, ini adalah tantangan ya. Nah maka dari itu ya harus kita atasi ketika kita memang rasanya berdebar-debar ya, rasanya mulai ada cemas ya, kita tenangkan saja ya, tenangkan saja, mungkin istirahat sebentar ya, sambil mungkin minum air hangat itu. Contohnya seperti itu ya, sedikit makan makanan kecil ini untuk mengusir perasaan-perasaan kecemasan. Maka dari itu ketika bekerja di awal-awal ya, itu biasanya saya itu selalu membawa bekal ya. Entah itu permen, entah itu makanan kecil. Nah itu termasuk minuman ya, itu juga biasa seperti itu ya. Termasuk ketika di jalan ya, itu juga kadang istirahat minum dulu, itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita ini secara fisik maupun secara psikis ini bisa mengatasi seperti itu teman-teman. Jadi memang yang namanya perjalanan asam lambung ke tensi psikosomatis ini penuh dengan perjuangan teman-teman sebelum kita mencapai ke sembuh total. Nah oleh karena itu buat teman-teman yang masih dalam penderitaan, jangan putus asa, kita tetap semangat ya, insya Allah pasti sembuh. Yang penting kita ada kemauan untuk berikhtiar dan kemauan untuk selalu berjuang dengan semangat. Oke teman-teman ya. Nah itu ketika kita sedang bekerja itu banyak hambatan. Contohnya yaitu ketika kita sudah beraktivitas, kadang rasanya cepat capek, lelah ya, kadang sampai pusing ya, itu seperti itu. Nah tetapi dalam kondisi seperti itu kita tidak boleh kemudian takut ya, patah semangat ya. Nah justru itu jadikan sebagai terapi penyembuhan ya, terapi penyembuhan yang artinya kita pokoknya harus kuat mentalnya ya, kuat mentalnya, kemudian sadari bahwa kita ini orang sehat. Nah ketika ada sensasi sedikit-sedikit muncul itu pandanglah itu wajar ya, kita bisa misalkan rehat sejenak. Nah setelah itu kita lanjut kembali gitu teman-teman ya, caranya seperti itu. Nah setelah kita melakukan aktivitas di dalam kita melakukan pekerjaan ya, tentunya pekerjaan ini sesuai dengan profesi kita masing-masing ya, tetapi pada prinsipnya adalah sama itu. Nah kemudian kadang kita masih punya beban lagi ya. Bebannya apa ya, susahnya kita kadang merasa tidak puas dengan hasil pekerjaan kita ya, hasil kerja tidak maksimal. Nah itu, nah di saat seperti itu kita pun harus menyadari ya, wajar saja karena mungkin secara kondisi ya kita itu berbeda dengan orang yang mungkin tidak punya gangguan asam lambung ketensi itu psikosomatis. Jadi apapun hasilnya ya kita harus kita syukuri saja, kita syukuri aja, alhamdulillah ya, karena ini istilahnya dalam taraf melatih diri, anggapannya seperti itu teman-teman ya, sehingga tidak menjadikan beban bagi kita ya, termasuk terhadap rekan kerja bila perlu kita sampaikan apa adanya sehingga teman-teman rekan kerja kita juga akan memaklumi, itu pun tidak masalah. Jadi yang terpenting kita berupaya semaksimal mungkin di dalam beraktivitas, tetapi juga komunikasi tetap terjalin ya dengan mungkin teman-teman kerja seperjuangan seperti itu. Mereka akan memaklumi dan akan
mensupport kita supaya menjadi lebih bangkit seperti itu. Jadi kita jangan menutup diri teman-teman ya. Jadi komunikasi ini penting sekali ya. Selain itu juga akan mengurangi beban-beban psikosomatik dan anxiety kita karena ada unek-unek yang tersalurkan ya. Begitu teman-teman. Jadi semuanya itu jadikanlah sebagai terapi pengobatan teman-teman. Jadi hal-hal yang kita lalui itu jadikan sebagai terapi penyembuhan seperti itu. Arahnya begitu. Oke ya teman-teman. Nah kemudian setelah kita mungkin menyadari tentang hasil pekerjaan kita tidak maksimal, itu juga anggap saja wajar, tidak apa-apa. Nah kemudian setelah itu mungkin kita selesai bekerja, berjalan pulang ya, sama hambatannya seperti kita berangkat di jalan, kadang ada rasa takut dan sebagainya. Nah itu ya udah kita lawan saja dengan doa ya, dengan doa kita selalu mohon kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita di dalam perjalanan selamat ya sampai tujuan, tidak ada aral yang melintang. Nah itu insya Allah juga mental kita akan kuat sehingga anxiety dan psikosomatik ini sedikit demi sedikit akan menghilang teman-teman. Begitu ya. Jadi kita walaupun merasa berat, walaupun susah, nah kita harus kita paksakan teman-teman demi kesembuhan. Nah yang terakhir adalah jadi bahwa kita bekerja ya ketika kita masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis, ini anggap saja sebagai terapi melatih diri ya untuk bangkit dari penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis. Nah, mengapa kita punya anggapan seperti itu? Karena tujuan kita kan ingin normal kembali ya. Maka kita lakukan kegiatan ya sebagaimana orang normal gitu. Ketika orang normal dulu kita sebelum terkena asam lambung anxiety psikosomatis kan selalu energik, bekerja ya dengan giat dan lain sebagainya, itu arahnya seperti itu, hampir sama ya. Hampir sama karena tujuannya memang supaya kita bisa normal kembali. Maka latih saja ya, walaupun susah, walaupun berat, kita tetap berjuang ya, tetap berjuang, tetap semangat. Nah itu insya Allah nanti sedikit demi sedikit ini akan menjadi membaik dan akhirnya menjadi sembuh total teman-teman. Oke ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.